Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidak jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Amru bin Sabit bin Waqshi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang syahid di Perang Uhud. Bahkan disebutkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Amru bin Sabit menjadi salah satu penghuni surga. Nama lengkapnya Amru bin Sabit bin Waqshi al-Ansari, ibunya bin Al-Yaman, saudari dari Hujaifah bin Al-Yaman. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa sebelum menjadi seorang muslim, dia seorang pelaku riba dan harus meninggalkan riba kalau nanti menjadi muslim. Karena itu ia belum menjadi seorang muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menjadi seorang muslim. Saat tiba kaumnya ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tertarik untuk ikut jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun memeluk Islam dan ikut perang Uhud serta terluka. Saat ditanyai apakah ia berperang karena kaumnya atau karena Islam, ia menjawab, "Aku muslim, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan aku berperang karena Islam dan terluka seperti yang kalian lihat." Ia pun syahid di jalan Allah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amru bin Sabit bin Waqshi dikenal dengan Usairim dari Bani Abdul Asyal. Suatu hari, ia mencari-cari Sa'ad bin Mu'az dari kaumnya. Lalu disebutkan Sa'ad sedang berada di Uhud bersama Rasulullah dan seluruh pasukan Islam. Kemudian ia bertanya tentang kaumnya, dan dikatakan juga kaumnya juga ikut perang Uhud. Saat itu, agama Islam mulai merasuk dalam diri Amru bin Sabit dan saat itu juga ia menyatakan dirinya masuk Islam dan akan ikut berperang menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya. Diriwayatkan Abu Hurairah dan kemudian dibukukan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, diceritakan Amru bin Sabit pernah diajak masuk Islam, namun ditolaknya. Kemudian ketika peristiwa perang Uhud, banyak orang yang turun ke medan perang. Amru bin Sabit pun mencari anak pamannya, kemudian dia bertanya kepada orang-orang, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun kemudian menjawab, "Ada di Uhud." Semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan pertempuran. Amru bin Sabit yang mendengar hal itu kemudian langsung bergegas dan memakai baju perang besinya sambil memacu kudanya menuju ke medan perang. Ketika Amru bin Sabit sampai di medan perang, kaum muslimin menyuruh agar dia menjauh. Kaum muslimin berkata kepada Amru, "Menjauhlah kau dari kami wahai Amru bin Sabit." Setelah Amru bin Sabit mengaku beriman, barulah akhirnya para kaum muslimin membiarkannya bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah untuk memerangi kaum kafir. Amru bin Sabit selanjutnya bertempur dengan gagah berani tanpa mengenal takut, dan dia pun terluka parah, yang akhirnya Amru bin Sabit ditemukan oleh orang-orang dari Bani Abdul Az-Zihan, yang pada saat itu sedang mencari korban perang dari kaum mereka. Kemudian Amru bin Sabit langsung dibawa kepada keluarganya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mendatangi saudaranya kemudian berkata, "Tanyakan kepada Amru bin Sabit, apa yang menyebabkan dia datang ke medan perang? Apakah dia berperang untuk kaumnya atau karena Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Pada saat ditanyakan ke Amru bin Sabit yang dalam keadaan terluka, dia menjawab, "Aku datang ke medan perang ini karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Setelah aku masuk Islam, kemudian mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berperang sampai aku terluka karena serangan." Sesaat setelah itu Amru bin Sabit menjawab. Amru bin Sabit pun akhirnya wafat. Kejadian ini kemudian disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia termasuk penghuni surga." Amru bin Sabit pun menjadi penghuni surga, walaupun dia belum pernah melaksanakan salat sekalipun. Pada suatu kali cerita ini disampaikan Abu Hurairah ke sahabat yang lain.
ternyata para sahabat ini tidak mengetahui bahwa ada yang tidak pernah salat tetapi bisa masuk surga. Dilihat dari cerita Amru bin Sabit ini, Amru bin Sabit adalah seorang yang wafat dalam keadaan syahid setelah menjalani peperangan. Karena Amru bin Sabit ini berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka hal ini pun jadi alasan dia dimasukkan ke dalam surga, walaupun dia belum pernah melaksanakan salat. Namun untuk kamu yang rajin melaksanakan ibadah salat, tentu ada kesempatan yang sama untuk masuk surga. Salat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim, karena hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikerjakan sesuai contoh diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Perihal salat ini sudah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dari Ubadah bin As-Samit dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikitpun karena menganggap enteng, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia akan mengazabnya dan jika dia berkehendak, dia akan mengampuninya. Salat juga merupakan ibadah yang istimewa karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kamu ialah salat, hadits riwayat Ahmad. Bahkan di saat akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebagai wasiat. Kerjakanlah salat dan tunaikan kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki, hadits riwayat Ahmad. Kisah dari Amru bin Sabit ini menjadi orang yang istimewa karena bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan salat, karena Amru bin Sabit ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini seharusnya menjadi angin segar bagi para pendosa, koruptor, pencuri dan pelaku tindak kejahatan lainnya. Pintu taubat tak pernah tertutup. Ia terbuka bagi semua hamba Allah yang mau bertaubat, kapanpun. Rentetan musibah yang melanda negeri ini, seharusnya menyentakan kesadaran kita. Tsunami, longsor, kelaparan dan gempa bumi, bukan gejala alam biasa. Ini teguran Allah pada kita. Rentetan bencana ini semestinya membangunkan tidur para pendosa. Sangat boleh jadi, musibah ini adalah lonceng bagi para koruptor, perampok uang rakyat, dan pelaku kejahatan lainnya untuk segera bertaubat. Hal yang menyebabkan seorang hamba masuk surga bukan semata banyaknya amal, tapi rahmat Allah. Banyaknya amal hanyalah salah satu cara meraih ridha Allah. Kehidupan seorang hamba ditentukan di penghujung hayatnya. Tiket seseorang menuju surga benar-benar dipastikan di akhir hidupnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga jarak dirinya dengan neraka hanya tinggal sejengkal. Namun ketentuan mendahuluinya sehingga ia mengerjakan amalan penghuni surga. Maka, ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak ada yang abadi di dunia ini kecuali Sang Pencipta. Semua makhluk pasti binasa, kapanpun waktunya. Kekayaan, ketenaran dan jabatan, tak bisa membuat orang kekal. Semua akan berakhir pada kepunahan. Allah berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Quran Surah Ar-Rahman 26. Akhir kehidupan di dunia merupakan awal kehidupan akhirat. Ini menjadi tiket untuk menentukan pilihan, surga atau neraka. Karenanya, mempersiapkan tiket menuju surga seharusnya menjadi agenda utama setiap muslim. Kesuksesan di dunia ditandai dengan keberhasilan mempersiapkan tiket tersebut. Ibarat para penonton yang mau masuk dalam sebuah gedung pertunjukan, mereka harus mempersiapkan tiket. Tiket itulah yang akan dibawa dan diberikan pada penjaga pintu pertunjukan. Begitulah perumpamaan hidup ini, setiap manusia yang ingin masuk ke surga, harus mempersiapkan tiket. Tiket itu diberikan di akhir hidup. Berhak dan tidaknya seseorang terhadap tiket itu, ditentukan di akhir hidupnya. Menjelang ajalnya, jika kematian itu dapat diprediksi, mungkin kita bisa menskenario akhir hidup ini. Tapi ternyata kedatangan maut tak ada yang bisa menerka. Kecanggihan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan hanya bisa memperkirakan, tapi tak bisa memastikan. Maut di tangan Allah, tak ada yang bisa mengambilnya. Jika waktunya belum tiba, tak seorang pun bisa mempercepatnya walaupun sedetik. Jika waktunya tiba, tak seorang pun bisa menahannya meskipun sekejap. Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka,
maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus 49. Namun demikian, bukan berarti husnul hatimah, akhir hidup yang baik, tak bisa diusahakan. Ia memang merupakan salah satu dari rahasia Allah yang hanya Dialah yang tahu. Tapi, manusia berhak berusaha. Karena kematian tak bisa dipastikan, kita harus siaga setiap saat. Caranya, dengan selalu berusaha berada dalam kesuksesan. Berguna bagi orang lain, bersyukur dengan menerima apa yang kita usahakan, dan hidup seimbang. Mereka yang hidup dalam kesuksesan, akan mempunyai peluang besar untuk mendapatkan akhir yang baik. Sebaliknya, mereka yang tak berguna bagi orang lain, hidupnya tidak seimbang dan tidak pandai bersyukur, peluang husnul hatimahnya sangat kecil. Selain itu, mereka yang mendambakan husnul hatimah, harus senantiasa berusaha dekat dengan Allah. Caranya, dengan selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara sifat buruk manusia, ia akan mendekat kepada Allah ketika dalam kesusahan. Sebaliknya, ketika dalam kesenangan, ia lupa dengan Sang Pencipta. Ia tak ingat bahwa kematian bisa menghampiri siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.